السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama tiada kata yang pantas kita ucapkan pada saat dan tempat yang baik dan berbahagia seperti sekarang ini, selain ucapan lillahil hamdi walillahi syukri yang kita panjatkan keharibaan Rabbul Izzati, Tuhan pencipta alam semesta ini, sebagai realisasi rasa syukur kita yang sedalam-dalamnya atas segala rahmat dan nikmatnya yang senantiasa tercurahkan kepada kita semua. Salawat ma'asalam marilah sama-sama kita hantarkan kepada junjungan kita, baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Juga takwa yang dapat menumbuhkan amal-amal soleh yang nyata sebagai pembuktian kebenaran iman. Sebab segala perbuatan dan amal manusia, baik ataupun buruknya, merupakan pencerminan keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Al-Quran menyatakan bahwa mengingat Allah dalam segala keadaan adalah pilihan terbaik yang bisa diambil oleh orang yang mau berfikir. Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 menyatakan bahwa ciri utama ulul albab, orang-orang yang berpikir, adalah salah satu mengingat Allah dalam segala keadaan, yaitu ketika berdiri, duduk, berbaring, serta terus merenungi penciptaan langit dan bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus diperhatikan juga bahwa mengingat Allah adalah perintahnya. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41
secara tegas menyuruh orang-orang yang beriman untuk senantiasa mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Sementara itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 152 Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa siapa saja yang mengingatnya, Allah pun akan mengingat orang tersebut. Fazkuruni azkurkum, maka ingatlah aku, niscaya aku mengingatmu, kata Allah. Di bagian lainnya, ketika menerangkan permasalahan mengingat Allah ini, seorang ulama menulis bahwa pada hakikatnya mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu pilar yang paling penting di dalam agama. Tujuan utama didirikannya ibadah sholat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Thaha ayat 14, wa aqimis sholata li dzikri, dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Mengingat Allah juga menjadi terapi kejiwaan yang sangat efektif. Dalam kondisi kesulitan apapun, orang yang mampu menghadirkan Allah berikut segala sifat-sifat baiknya ke dalam ingatannya, pasti akan memberikan ketenangan dan ketentraman di dalam jiwanya. Allah adalah Zat yang maha mendengar, maha melihat, dan maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah ketika Dia berkehendak. Kesadaran bahwa dalam keadaan apapun selalu ada Zat Maha Pengasih yang sedang memperhatikan dengan secara seksama. Dan Zat itu juga memiliki kemampuan untuk melakukan apapun. Akan membuat hati siapapun menjadi tentram. Konsep ini selaras dengan ayat Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 menyatakan bahwa hati orang yang beriman akan menjadi tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Yang artinya, ketahuilah, dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Masih terkait dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa berzikir kepada Allah tidak hanya sekedar mengucapkan tasbih, tidak hanya sekedar mengucapkan tahmid, tidak hanya sekedar mengucapkan tahlil. Berzikir kepada Allah adalah kesadaran untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kesadaran itu manusia takut untuk melakukan perbuatan haram apapun yang mungkin akan dilakukannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Lebih dari itu juga, berdasarkan perkataan bijak orang-orang soleh, implementasi dari mengingat Allah paling tidak ada 3 macam. Yang pertama dengan hati, yang kedua dengan lidah, dan yang ketiga dengan anggota tubuh. Berzikir dengan hati artinya adalah perenungan terhadap fenomena alam. Fenomena alam semesta sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bukti keagungannya.
Ini akan membuat hati kita menjadi tenang dan tentram. Sementara itu, orang-orang bijak mendefinisikan berzikir dengan hati sebagai situasi cinta sempurna manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berzikir dengan lisan adalah pengucapan berbagai kalimat tauhid, kalimat thayyibah, kalimat baik seperti pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, pengakuan atas keesaan Allah Subhanahu wa taala, pernyataan bahwa Allah itu suci dari segala sifat buruk dan lain-lain sebagainya. Dalam hal ini, zikir terbaik adalah kalimat mengucapkan la ilaha illallah. Dan yang ketiga, berzikir dengan anggota badan adalah menjalankan berbagai amal ibadah seperti melaksanakan sholat, puasa, ibadah haji, berderma, dan lain-lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Kesimpulannya, berzikir dengan anggota badan adalah menjalankan berbagai macam ibadah. Kesimpulannya adalah kemampuan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang sangat berharga bagi orang yang beriman. Untuk itu marilah, selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, selagi kita masih diberikan napas panjang umur, mari kita senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa kita gunakan berzikir kepada Allah sampai hayat kita direnggut, ajal kita tiba, maka kita dalam keadaan berzikir, insyaallah kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa sim wa an'im wa taqabbal wa barik bi jalalika wa karamika ala sayyidi ibadi wa ashrafi ibadi sayyidil a'rafi wal ajam wa imamil qulbat wal haram wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikam الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بصلاة نبيكم قديما قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.